Perkenalkan, nama saya Raisya Najwa Khoirunisa dari kelas 11 PPLD 1 akan mempresentasikan makalah mengenai pemodelan perangkat lunak tentang flowchart, use case, DFD, activity diagram, dan class diagram. Kata pengantar, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan pemodelan perangkat lunak ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemahaman dan penerapan materi mengenai teknik pemodelan sistem mulai dari analisis kebutuhan hingga pembuatan diagram seperti use case diagram, data flow diagram, activity diagram, dan class diagram. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu referensi dalam mempelajari pemodelan perangkat lunak. Daftar isi, kata pengantar. Daftar isi bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, bab 2 pembahasan, 2.1 flowchart, A. pengertian, B. fungsi, C. komponen, D. contoh. 2.2 use case diagram, A. pengertian, B. fungsi, C. komponen, D. contoh. 2.3 data flow diagram, DFD, A. pengertian, B. fungsi, C. komponen, D. contoh. 2.4 activity diagram, A. pengertian, B. fungsi, C. komponen, D. contoh. 2.5 kelas diagram, A. pengertian, B. fungsi, C. komponen, dan D. contoh. Bab 3 penutup, A. kesimpulan, daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Pemodelan perangkat lunak merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan sistem seiring berkembangnya kebutuhan pengguna dan meningkatnya kompleksitas sistem informasi. Diperlukan suatu cara untuk menggambarkan, memahami, serta mengelola struktur maupun perilaku sistem sebelum diimplementasikan. Melalui pemodelan, pengembang dan memvisualisasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, alur data, hubungan antar komponen, serta proses bisnis yang berjalan. Selain itu, pemodelan perangkat lunak membantu memaksimalkan kesalahan analisis karena seluruh proses dituangkan ke dalam bentuk diagram yang mudah dipahami oleh pengguna, analisis, dan developer. Dengan demikian, komunikasi antar pihak yang terlibat menjadi lebih efektif sehingga risiko kesalahan desain dapat dikurangi sejak awal. Dalam era digital ini, penggunaan pemodelan seperti flowchart, use case diagram, activity diagram, data flow diagram, class diagram, dan lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikembangkan di masa mendatang. Oleh karena itu, pemodelan perangkat lunak menjadi landasan utama dalam menghasilkan sistem yang berkualitas, terstruktur, dan mudah dipelihara. 1.2 rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan flowchart, use case diagram, data flow diagram, activity diagram, dan class diagram? 2. Fungsi dari flowchart, use case diagram, data flow diagram, activity diagram, dan class diagram. 3. Seperti apa komponen flowchart, use case diagram, data flow diagram, activity diagram, dan class diagram? 4. Contoh dari flowchart, use case diagram, data flow diagram, activity diagram, dan class diagram. Tujuan 1. Menjelaskan alur data dan proses sistem flowchart. 2. Mendeskripsikan kebutuhan fungsional sistem melalui use case diagram. 3. Memvisualisasikan alur data dan proses sistem dengan DFD. 4. Menjelaskan urutan aktivitas proses melalui activity diagram. 5. Merancang struktur data dan hubungan antar kelas menggunakan class diagram. 6. Menghasilkan model sistem yang jelas sebagai dasar pengembangan perangkat lunak. Bab 2 pembahasan. 2.1 flowchart. A. Pengertian. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan urutan langkah, proses, atau logika sebuah sistem secara visual menggunakan simbol-simbol standar.
flowchart sering digunakan dalam analisis sistem, pemrograman, manajemen proses, dan dokumentasi prosedur kerja. Flowchart membantu menganalisis dan merancang sistem secara mudah karena setiap langkah digambarkan dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan deskripsi teks. B. Fungsi flowchart. Fungsi utama: 1. Sebagai alat analisis, memudahkan identifikasi masalah pada proses atau program. 2. Sebagai alat komunikasi, digunakan untuk menjelaskan alur kerja kepada pihak lain. 3. Sebagai dasar program, flowchart menjembatani logika pemrograman sebelum dibuat dalam kode. 4. Sebagai dokumentasi, menyimpan catatan visual bagaimana suatu sistem bekerja. 5. Sebagai media training atau workshop, digunakan untuk pelatihan prosedur kerja di perusahaan. C. Komponen flowchart. Simbol-simbol di bawah ini memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti simbol flow, on page, dan off page, reference. Selain itu, ada juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input menampilkan output. Ini adalah komponen-komponennya. D. Contoh flowchart. Di sini ada toko flowchart tentang toko online. Contoh 2.2 use case diagram. A. Pengertian use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (Unified Modeling Language) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. B. Fungsi use case diagram. 1. Menggambarkan kebutuhan fungsional sistem. Use case menunjukkan layanan atau fungsi apa saja yang harus disediakan sistem berdasarkan perspektif pengguna. 2. Menjelaskan interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini memperlihatkan siapa saja yang menggunakan sistem, aktor, dan bagaimana mereka berinteraksi melalui use case tertentu. 3. Mempermudah komunikasi dengan pengguna. Karena sifatnya visual dan sederhana, use case diagram mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non teknis, sehingga meminimalkan miskomunikasi. 4. Menjadi dasar dokumentasi kebutuhan. Use case diagram sering digunakan sebagai dokumen awal untuk menganalisis kebutuhan yang kemudian dikembangkan menjadi use case description, skenario, atau aktivitas. 5. Mempermudah mengidentifikasi batas sistem. Use case diagram memiliki sistem boundary yang membantu membedakan apa yang berada di dalam sistem dan apa yang di luar. C. Komponen use case diagram. Di sini ada gambar komponen-komponen use case diagram. D. Contoh use case diagram. Ini adalah contoh use case diagram toko online. 2.3 DFD, data flow diagram. A. Pengertian DFD. DFD atau data flow diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DFD digunakan untuk memodelkan sistem secara visual dan membantu dalam memahami sistem secara keseluruhan. DFD juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dalam sistem dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. B. Fungsi DFD. 1. Memvisualisasikan aliran data, menunjukkan dari mana data berasal, kemana data pergi, dan bagaimana data bergerak melalui proses dan sistem. 2. Mendokumentasikan sistem. DFD menjadi dokumen analisis yang mudah dipahami oleh analisis pengembang dan pengguna non teknis. 3. Mengidentifikasi kebutuhan sistem, membantu menemukan proses apa saja yang dibutuhkan, data apa yang diperlukan, dan bagaimana hubungan antar elemen dan sistem. 4. Menyederhanakan sistem yang kompleks. DFD memecah sistem besar menjadi proses-proses kecil yang lebih mudah dianalisis. 5. Mendeteksi masalah dan inefisiensi. Dengan melihat aliran data, analisis dapat menemukan proses yang redundan, bottleneck, atau kebutuhan data yang belum terpenuhi. 6. Sebagai dasar desain sistem, menjadi acuan untuk pengembangan basis data, struktur program, dan desain
komponen DFD. D. Contoh DFD. Ini contoh DFD level 0 dan ini DFD level 1. 2.4 Activity Diagram. A. Pengertian Activity Diagram. Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memudahkan alur kerja atau aktivitas dalam sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk percabangan, pengulangan, dan aktivitas yang berlangsung secara paralel. B. Fungsi Activity Diagram. 1. Memvisualisasikan alur proses kerja (workflow), menunjukkan langkah-langkah kegiatan dari awal hingga akhir dalam suatu proses. 2. Menggambarkan logika proses bisnis. Berguna untuk memahami bagaimana sebuah proses berjalan, termasuk kondisi, keputusan, dan percabangan. 3. Menjelaskan interaksi antar aktivitas, menunjukkan hubungan serta urutan antar tugas atau aktivitas dalam sistem. 4. Meningkatkan pemahaman tim proyek. Karena bersifat visual, diagram ini membantu analisis developer dan stakeholder memahami alur proses dengan mudah. 5. Mendeteksi masalah dalam proses. Mempermudah menemukan kegiatan yang rumit, boros waktu, atau tidak efisien sehingga bisa diperbaiki. 6. Mendokumentasikan proses bisnis dan sistem. Activity diagram sering digunakan sebagai dokumen resmi dalam pengembangan perangkat lunak. C. Komponen activity diagram. Di sini ada komponen activity diagram. D. Contoh activity diagram. 2.5 Kelas diagram. A. Pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas dalam sistem, atribut, metode operasi, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, generalisasi, agregasi, dan komposisi. B. Fungsi kelas diagram. 1. Memodelkan struktur data sistem, menjelaskan entitas apa saja yang ada dan bagaimana hubungan antar entitas. 2. Menjadi blueprint untuk pengembangan perangkat lunak. Pengembang dapat menggunakannya sebagai acuan untuk membuat kode program. 3. Mempermudah pemahaman sistem secara visual, memperlihatkan struktur sistem secara jelas dan mudah dipahami. 4. Mendefinisikan konsep OOP (Object Oriented Programming) seperti inheritance, encapsulation, dan polymorphisme. C. Komponen kelas diagram. Ini ada komponen kelas diagram. D. Contoh kelas diagram. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.